Selamat datang kembali di channel kesayangan lo, Dokter Mutan. Channel yang memberikan lo informasi tentang bagaimana caranya kerja otak lo, kerja otak gua, dan kerja otak kita semua. Gua Dr. Frenos, gua adalah dokter yang menghabiskan setengah umur gua untuk meneliti tentang cara kerja otak manusia. Buat lo yang pengen ngobrol sama gua, lo bisa datang ke Instagram gua @doktermutan. Kalau lo datang ke www.karyakarsa.com/drfrenos. Di situ lo akan melihat sebuah percobaan gua. Jadi beberapa waktu lalu gue pernah mengumpulkan teori tentang cara kerja otak manusia untuk melakukan telepati. Tapi masih teori, masih kerangka berpikir, belum merupakan percobaan atau penelitian. Di link ini lo bisa nonton bahwa gua melakukan tes tentang telepati melalui Zoom. Orangnya random dan orangnya jauh. Karena itu orangnya jauh, maka tidak mungkin menggunakan trik sulap. Tidak menggunakan trik sulap sama sekali. Tidak menggunakan mistis dan tidak menggunakan alat apapun. Pure tentang pemahaman gua akan brainwave, gelombang otak manusia, tentang cara kerja otak manusia dan cara motorik manusia bekerja. Nah, gara-gara video itu kayaknya ada satu orang yang menonton, lalu dia DM sama gua begini, "Pak, telepati itu bisa, Pak? Saya sebenarnya ingin mempelajarinya, Pak, tapi saya masih tidak tahu apakah telepati itu memang benar atau tidak, sebab saya belum pernah melakukannya. Makasih, Pak, saya tunggu respon Bapak." Wow. Dari Edi Pelamonia. Sebenarnya banyak, Pak, banyak banget yang komen, gue pengen belajar. Karena banyak yang ngomong begitu, gue pikir kenapa enggak teori yang gue tahu itu pelan-pelan gue share sama teman-teman, mulai dari yang paling mudah, mulai dari yang paling dasar, sampai nanti lebih sulit. Nah, cuman ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu juga. Yang pertama adalah apa yang gue katakan di sini adalah teori, kerangka berpikir, bukan merupakan ilmu yang udah diteliti oleh universitas besar atau kelompok penelitian yang besar. Jadi gua mengetahui sistem kerja otak manusia, sistem gelombang otak manusia, lalu kayaknya gua latih diri gua sendiri dan kemudian gua bisa melakukannya. Nah, yang kedua, apapun yang kalian dapat dari gua ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan, sains. Jadi bukan sulap, bukan trik-trik murahan, sik. Lalu juga bukan mistis. Poin yang ketiga adalah membaca pikiran tidak semudah yang lo kira, men. Membaca pikiran bukan seperti membaca koran atau apapun itu namanya. Cuman gua berhasil mengilmiahkan atau melogikkan hal itu. Bener atau enggak, lo bisa cek di karyakarsa.com/drfrenos. Di situ adalah bukti bahwa gua pernah melakukan ini. Nah, gua akan share pelan-pelan di setiap hari Rabu. Gua kasih nama programnya yaitu tutorial otak. Nah, beberapa tahun lalu gua pernah melakukan ini, guys. Boleh dipegang? Ya, taruh ke belakang. Oke. Ke depan. Gak ada yang tahu, cuma Tuhan sama Muhammad yang tahu. Oke. Sekarang semua yang ada di sini. Paris, dan pasar. Oke, Om? Uangnya ada di Paris, bener? Buka. Paris, bener. Tangan dong, ini susah ini. Set dah. Satu. Oke, siap, Om, konsentrasi. Kalau seandainya uangnya ada di sini, maka Om pikirin Pamela Anderson sama apa tadi? Jello, Jennifer Lopez. Oke, kalau uangnya ada di sini, maka Om pikirin Pamela Anderson. Kalau uangnya ada di sini, maka kalau pikirin Jennifer Lopez. Pakai baju, Om, tolong ya. Jangan distract saya nanti. Soalnya dua. Pamela Anderson, Jennifer Lopez. Siap? Pamela Anderson. Benar? Wah, kamu cakap sekali lagi. Sekarang gini. Perhatikan di tangan gue ini ada satu buah koin. Koin berapa kira-kira? 500-an ya. Ada koin 500-an di sini. Nanti buat toss ke atas. Lu tangkap, tapi tangan lu nggak boleh gerak. Jadi tangkap pakai pikiran lu aja. Bisa ya? Mulai 1, 2, suruh, hop. Udah, tangkap. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar.
lo nangkap pakai tangan kanan, bener? Bener ya, tangan kanan ya. Oke, sekarang koinnya ada di tangan kanan lo boleh main sekarang. Oke, tangan kanan lo, nanti dua tangan lo ke belakang. Nah, kita kayak mainan anak kecil dulu. Jadi lo boleh menaikin ke depan. Lo bebas mau naruh tangan kanan atau tangan kiri, bebas. Habis itu tangan lo dulu ke depan. Nanti gue tebak ada di tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan dan kiri, kenceng, jangan sampai gue tahu. Koinnya ada di sini. Benar? Ini sebenarnya hal yang dulu sering kita mainkan waktu kecil. Jadi misalkan benda, koin atau permen atau apapun lah, benda yang bisa digenggam, mereka akan meletakkan benda itu di tangan sebelah mana terserah mereka. Oke, lalu kedua tangannya dimajuin ke depan, dan tugas lo adalah lo harus menebak ada di tangan kanan atau ada di tangan kiri. Gua akan mengajarkan ini tanpa trik sulap atau apapun, tetapi menggunakan bagaimana memanipulasi cara kerja otak manusia. Ketika lu mengetahui cara kerja mesin motor, maka lu bisa membuat motor ini menjadi lebih kencang atau motor ini menjadi lebih pelan. Sama seperti otak manusia, kalau lu paham bagaimana cara kerjanya, maka lu bisa melakukan itu. Apapun yang otak lu pikirin, apapun itu yang otak lu pikirin, itu pasti memberikan dampak ke motorik lu. Apapun itu. Seandainya, gue kasih contoh, misalkan seandainya lu meminta orang untuk memikirkan satu buah nama benda, itu pasti motoriknya bekerja, minimal mata. Mata tuh yang paling dekat sama otak, karena nervousnya, bahasanya jangan kedokteran gimana ya, karena sarafnya itu memang berada dekat sekali dengan otak. Itu alasannya kenapa gue mengatakan bahwa mata adalah jendelanya otak. Maka mata biasanya itu memberikan lu sinyal-sinyal bagaimana caranya otak lo bekerja. Cara yang pertama adalah, pada dasarnya manusia itu insecure. Ketika lo menyuruh orang lain untuk menyimpan benda di salah satu tangannya, artinya adalah ini kan sebuah rahasia ya. Ini adalah sebuah rahasia buat dia. Kita bisa memanipulasi cara kerja otaknya dengan cara begini. Ketika tangannya udah maju, lo bilang sama dia, ingat ya, ini kalimat paling penting. Pastikan bahwa bendanya itu tertutup dengan rapat sehingga saya tidak tahu bendanya ada di mana. Kalau ngomong begitu, itu kan adalah perintah yang lo berikan kepada orang itu. Ketika lo ngomong begitu sama orangnya, itu pasti dia insecure. Dia akan nge-cross check benda yang ada di tangannya. Nah, tangan mana yang pertama kali dia lihat itu adalah letak bendanya. Jadi seandainya begini, pastikan bahwa tertutup dengan rapat. Kalau sehingga saya tidak bisa melihat bendanya ada di mana, itu dia pasti akan melihat yang pertama. Dia biasanya akan melihat dua tangan, tapi tangan pertama yang dia lihat itu adalah letak bendanya di situ. Logikanya adalah manusia itu insecure. Dia harus mempertahankan kerahasiaannya, sehingga ketika lo mengatakan seperti itu, otaknya akan meng-cross check, motoriknya akan ikut, sehingga matanya itu langsung pertama kali melihat yang tangan yang ada bendanya dulu. Baru kemudian dia mengecek tangan yang kosong. Susah dong, pasti susah. Makanya butuh latihan, men. Ini butuh latihan terus menerus. Lo harus mencoba ini kepada beberapa orang, dan gue pikir ini berhasil. Kenapa? Karena ini kerja otak manusia. Semua otak itu, hampir semua otak kerjanya sama. Tapi ada beberapa orang yang memang nggak ngelihat, bang. Ya, ini juga perlu mempelajari itu, karena setiap manusia itu beda-beda. Cuman sebagian besar sama, tapi ada yang beda. Karena ilmu kedokteran itu, gue pernah mengatakan ini di salah satu YouTube gue, ilmu kedokteran itu adalah bukan ilmu pasti. Ada orang yang demam turun dengan paracetamol, ada yang demamnya turun dengan ibuprofen. Dua-duanya punya hal yang berbeda. So, kalau ada yang tidak berhasil, ya dicoba lagi kepada orang lain. Pasti berhasil. Kalau lo memang terlatih, pasti berhasil. Cara kedua, kalau lo masih kesusahan melihat bagaimana gerak matanya, lo bisa suruh dia untuk menyilangkan tangannya. Jadi seandainya nih dua, lo coba silangin tangan lo. Biasanya, tangan yang ada di bawah itu adalah tangan yang tempat dia menyimpan benda. Silangin tangan lo. Ini adalah juga kerja otak ya. Ini adalah kerja otak. Ketika lu minta untuk dia menyilangkan tangannya, maka otomatis dia akan menyembunyikan hal yang dia rahasiain. Karena dari tadi otaknya meng-highlight sisi tangan yang menyimpan bendanya. Motorik lo itu, baik itu panca indera maupun itu otot dan lain sebagainya, itu sebenarnya ikut
seperti apa yang otak lo pikirkan. Jadi sebenarnya masih bisa dibaca. Lalu yang ketiga, otak lo itu didesain untuk nggak bisa bohong. Otak lo itu didesain untuk tidak menyimpan rahasia. Jadi ketika lo disuruh menyimpan rahasia, sebenarnya otak lo itu membutuhkan kerja yang jauh lebih ekstra. Ini ilmiah, ini adalah fisiologi. Semua dokter tahu ini harusnya. Nah, jadi ketika lo disuruh menggenggam satu buah koin, maka koin yang tangan lo yang ada koinnya itu merupakan sebuah rahasia. Ketika dia menyimpan rahasia, maka seluruh ototnya, seluruh motoriknya itu akan condong ke rahasia itu. Gue kasih contoh sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang menyimpan rahasia dan lalu kemudian ditembak, lo tadi makan kue gua ya? Itu pasti motoriknya berasa gitu. Lo pasti berasa kayak enggak kok, lalu dia mulai garuk-garuk, karena tubuh lo mulai bereaksi. Ketika lo minta orang untuk oke, simpan di tangan lo yang mana aja, kemudian disuruh bentangin, lo akan lihat simetris mukanya itu akan condong ke koin tangan yang ada koinnya. Paling gampang tuh ngeliatin hidungnya. Biasanya kalau lo teliti ngelihatnya, itu pasti wajahnya mengarah ke tangan yang menyimpan bendanya. Paling gampang tuh lo liatin hidungnya tuh mengarah kemana. Demikian kuliah dari gua, mudah-mudahan bisa lo praktikin di rumah. Dan memang latihan karena ini adalah hal baru buat lo, latihan itu paling penting, men. Lo harus latihan ini berkali-kali sampai lo bisa tahu nih motorik orang itu kerjanya kayak gimana. Karena ini kecil banget. Otak lo menyuruh lo untuk menyimpan sebuah rahasia, tetapi motorik lo dipaksa untuk menahan. Jadi geraknya itu minim sekali, kecil sekali, tapi lo bisa membaca apa yang ada di pikiran orang lain melalui motoriknya. Kalau lo memang berhasil melakukan ini, lo bisa videoin sama gue, lalu kemudian lo bisa kirim ke Instagram gue @doktermutan, nanti gue repost dan kita bisa diskusi banyak di sana. Oke, thank you so much udah ngelihat video ini. Jangan lupa subscribe karena tiap hari gue akan memberikan lo informasi tentang bagaimana caranya kerja otak manusia dari berbagai macam sisi. This is Dr. Frenos speaking. May the 8 be with you.